Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberkati dan menyertai kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di saat ini. Untuk memulaikan segala tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, kita akan belajar firman Tuhan yang akan menjadi petunjuk arah langkah perjalanan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena oleh kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh diperkenankan Tuhan menikmati hari yang baru. Kami hendak belajar firman-Mu. Kami memohon dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami semua diurapi sehingga kebenaran firman yang hendak diberitakan itu benar-benar boleh kami mengerti dan kami boleh pahami, dan lebih daripada itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman di perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, besok, dan selalu terus. Maka Engkau yang senantiasa berbicara bagi kami sekalian, kami telah sedia mendengarkan berita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hikmat adalah pemberian anugerah Allah bagi setiap kita umatnya yang merendahkan diri di bawah kebijaksanaan dan kekuasaannya. Di era zaman 5.0 ini, kita dapat menjumpai banyak orang pintar, banyak orang yang berprestasi. Tetapi orang yang berhikmat kurang banyak atau tidak sebanyak orang pintar dan berprestasi. Mengapa demikian? Karena hikmat datangnya dari Tuhan. Diberikan bagi siapa yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan luar biasa, hikmat diberikan Tuhan bagi Raja Salomo. Sebelum dan sesudahnya, tidak ada yang sama seperti dia. Dia dikenal dengan hikmat pengertian yang luar biasa. Sebelum memimpin bangsa Israel yang jumlahnya banyak, tak terbatas, tak terhitung, Raja Salomo merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia meminta hikmat Tuhan, yakni hati yang paham untuk menimbang perkara saat akan menghakimi umat, supaya ia dapat membedakan antara yang benar dan jahat, dan dapat menghakimi umat yang benar. Sebagaimana boleh kita lihat dalam bagian firman kita di bacaan 1 Raja-Raja pasal 3 di ayatnya yang ke-9. Dari hikmat Allah ini, Raja Salomo mampu menghadapi masalah yang pelik dan rumit. Ia mampu menimbang perkara yang terjadi dan mampu mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar atas perkara dua orang ibu yang memperebutkan bayi yang masih hidup. Setelah keputusan diambil oleh Raja Salomo, maka seluruh umat Israel yang mendengar keputusan raja menjadi takut kepada raja, karena mereka melihat dalam hati raja ada hikmat Allah yang menuntunnya melakukan keadilan
sebagaimana yang dibaca dalam bacaan kita di hari ini di ayatnya yang ke-28. Ternyata hati kita memegang kendali menentukan baik buruknya kehidupan manusia. Kalau hati kita terganggu, akan mengakibatkan hal yang buruk bagi kita. Misalnya kalau sakit hati, kalau iri hati, kalau panas hati, saat akan ambil keputusan atau saat akan melangkah, bisa saja salah. Dapat merugikan diri sendiri pun dapat merugikan orang lain. Nah saudaraku, kita lihat Raja Salomo memiliki hati yang faham, hati yang baik, hati yang mampu menentukan arah langkah perjalanan kehidupan menuju pada yang baik dan benar. Nah, belajar dari firman Tuhan hari ini tentunya mengajak kita sekalian, saya dan saudara-saudara sekalian, untuk mari terus rendahkan diri di hadapan Allah sambil terus meminta hikmat, pengertian yang baik, hati yang paham untuk menimbang setiap perkara, persoalan kehidupan yang kita alami. Ingat, kita tidak pernah lepas dari berbagai persoalan, pergumulan kehidupan ini. Jangan sampai kita memiliki hati yang tidak baik, hati yang selalu sakit, hati yang selalu iri, yang selalu panas, bahkan sampai memiliki hati yang boleh orang bilang buta hati, sehingga akan salah mengambil keputusan, salah melangkah di tengah kehidupan ini. Milikilah hati yang suci, hati yang murni, karena dari hatilah terpancar kehidupan, sebagaimana dicatat dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Sebagaimana yang diwujudkan oleh Raja Salomo, sehingga kita tidak akan salah melangkah ataupun tidak akan salah mengambil keputusan dalam setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini firman Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena atas perkenanan-Mu kami boleh mendengar kebenaran firman yang diberitakan bagi kami. Kami sungguh berterima kasih atas apa yang boleh diberitakan bagi kami, menuntun dan membimbing kami, supaya kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga Engkau terus memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mampu untuk melangkah, mengambil keputusan dalam setiap persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang kami alami dalam hidup ini. Biarlah kami terus memiliki hati yang baik, hati yang paham, menimbang setiap persoalan, pergumulan yang kami alami, sehingga itu akan menuntun kami untuk ada di jalan kehidupan yang tepat, jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami tapaki. Kami sungguh percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau akan selalu menuntun kami, sehingga kami tetap hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kekasih hidup kami. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike.
dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.